bisa beribadah di Tuhan, memuliakan Tuhan. Walaupun saat ini jemaat kita sedang dalam berduka, tetapi biarlah tetap kita berdoa untuk jemaat kita yang sedang berduka, supaya mereka tetap diberikan penghiburan dan kekuatan dari Allah. Saudara, kita mau belajar saat ini dari seorang tokoh Alkitab, ya, dari seorang tokoh Alkitab, seorang Petrus. Petrus adalah salah satu tokoh Alkitab yang dapat bisa menjadi cermin bagi iman kekristenan. Ya, Petrus. Kalau kita lihat seorang Petrus, kita pelajari bagaimana dia sejak dia bertemu dengan Yesus. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita bisa pelajari dalam hidupnya. Ada pengalaman-pengalaman kegagalan. Ada juga pengalaman-pengalaman keberhasilan di dalam kehidupannya pada saat dia bertemu dengan Yesus. Ya. Jadi tokoh Alkitab seperti Petrus ini kita bisa dapat melihat, mempelajari seperti apa dia mengikut Tuhan, seperti apa pengalaman-pengalaman hidupnya sejak dia mengikut Yesus. Siapakah Petrus? Petrus kalau dalam Yunani Petron apa? Petros, batu. Ya, itu Petrus bahasa Yunaninya Petros atau batu. Pertama kali disebut dalam Alkitab di dalam Matius 4 ayat 18. Jadi Petrus ini pertama sekali disebut di dalam Alkitab itu dalam Matius 4 ayat 18. Petrus salah satu murid Yesus, menjadi rasul yang dipakai Allah untuk melaksanakan misi, ya, melaksanakan misi Allah di bumi. Jadi Petrus salah satu murid Yesus yang menjadi rasul yang dipakai Allah untuk melaksanakan misi Allah. Saya pelajari Petrus meninggal sekitar tahun 64. Dia meninggal itu tahun 64, dia kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dia tidak mau sama dengan Yesus. Dia mau disalib seperti Yesus. Kenapa? Dia merasa itu bentuk bagaimana penyesalannya, bagaimana dia pernah pada saat Yesus disalib, dia menyangkal Yesus. Dan itu yang membuat dia tidak mau dia disalib seperti Yesus. Dia disalib kebalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itulah Petrus. Petrus salah satu sahabat baik Yesus. Ya, contohnya Yesus itu kan kita lihat ada 12 murid, ya, ada 12 murid pada saat itu, dan yang paling dekat dengan Yesus ada 3 orang. Yang pertama Petrus, yang kedua Yohanes, dan yang ketiga Yakobus. Dari antara ke-12 murid ini ada sahabat Yesus yang paling akrab dan paling dekat sekali. Ada 3 orang. Yang pertama Petrus, kedua Yohanes, dan ketiga Yakobus. Jadi dia begitu dekat, begitu akrab dengan Yesus. Mari kita belajar tentang pengalaman-pengalaman Petrus sebelum dan setelah bersama Yesus di bumi, di dalam misinya. Jadi kita ini saat ini sedang belajar pengalaman-pengalaman Petrus yang garis-garis besarnya saja, ya. Pengalaman-pengalaman Petrus sebelum dan setelah bersama Yesus di bumi, di dalam misinya, saat melaksanakan misinya di bumi, ya.
Pertama ada Petrus pernah bekerja dan tidak pernah menghasilkan apa-apa. Dia bekerja sebagai nelayan. Petrus pernah bekerja dan tidak menghasilkan apa-apa. Dia menjala ikan semalam-malaman tapi tidak dapat apa-apa. Inilah pengalaman Petrus. Ya, Petrus itu pekerjaannya nelayan. Dan nelayan ini rupanya Petrus juga pernah dia bekerja pergi ke laut, bawa dan teman-temannya, tapi tidak menghasilkan satupun ikan. Bayangkan saudara, Petrus pastilah mengharapkan dia bekerja, dia menghasilkan sesuatu untuk apa? Petrus kan punya anak, punya istri, ya kan? Mau kasih makan, ya kan? Dan saya yakin Petrus akan bingung, mungkin dia bingung, dan dia mungkin agak khawatir, agak apa ya makanan anakku, apa ya makanan istriku, saya nggak dapat ikan apa-apa. Itu. Mari kita baca dalam Lukas 5 ayat 5 dan 8. Lukas 5 ayat 5 dan 8. Inilah salah satu pengalaman Petrus sebelum dan setelah bersama Yesus di bumi. Dikatakan begini, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur. Ayat 5, Lukas 5 ayat 5 dan 6. Lukas 5 ayat 5, ya. Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras. Dia sudah bekerja keras. Mungkin engkau sama saat ini seperti Petrus. Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara tahu, Alkitab sudah jelas, tidak menangkap satu ekor pun tidak dapat apa-apa. Kalau Alkitab sudah bilang tidak dapat apa-apa, berarti satu ekor pun tidak dapat mereka. Bayangkan malam-malaman katanya, ya kan? Semalam-malaman. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Lihat pengalaman Petrus, dia masih belum menjadi murid, belum di sini. Dia masih belum menjadi rasul di situ, ya. Tetapi kita lihat pengalaman Petrus, dia pernah mengalami yaitu bekerja tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dan hal ini pun bisa juga terjadi bagi pengikut Kristus, khususnya jemaat Gereja Malaikat Allah. Mungkin engkau saat ini engkau sudah bekerja. Mungkin engkau sudah evaluasi dirimu, imanmu, dan engkau tidak mendapat apa-apa. Mungkin saja. Tapi biarkanlah firman ini menjadi evaluasi dalam hidupmu, agar hidupmu dapat lebih lagi apa yang harus engkau lakukan dalam setiap hidupmu. Ya, Petrus mempercayai apa kata Yesus. Pada saat Petrus dalam kekurangannya, dalam penderitaan, mungkin dia dalam kesulitannya, kesusahannya, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Saya tidak tahu pengalamanmu saat ini, tapi belajarlah kepada seorang Petrus, tokoh Alkitab. Petrus juga pernah mengalami
kekurangan dalam hidupnya. Petrus juga pernah mengalami kesulitan ekonomi. Petrus juga pernah mengalami bagaimana kehidupannya, mungkin kebingungan, ya kan? Tetapi kita lihat pada saat dia belajar, mengetahui dan mengerti, mau belajar melakukan kehendak Tuhan, maka terjadilah pertolongan Tuhan, terjadilah mujizat Tuhan dalam hidupnya. Itulah Petrus. Ya, itu salah satu. Yang kedua, Petrus pernah berjalan di atas air. Mari kita baca Matius 14 ayat 28 29. Matius 14 ayat 28 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kita lihat pertama tadi pengalaman Petrus, dia mengalami kekurangan, masalah ekonomi. Kalau sekarang itu kan masalah ekonomi. Tapi pengalaman Petrus juga, dia bisa berjalan di atas air. Di dalam Alkitab, yang hanya bisa berjalan di atas air hanya seorang Petrus. Ingat, di dalam Alkitab, pelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, yang bisa berjalan di atas air hanya salah satu tokoh Alkitab, yaitu Petrus. Makanya kita lihat bagaimana luar biasa ya Petrus itu. Yang kedua, ketiga, pengalaman apa yang dialami seorang Petrus? Yohanes 18 ayat 10. Yohanes 18 ayat 10. Tadi pernah bekerja, tidak menghasilkan apa-apa, dan dia juga pernah berjalan di atas air. Ini setelah dia dipilih Tuhan menjadi murid. Setelah dia dipilih Tuhan menjadi murid, dia pernah berjalan di atas air. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Coba lihat, kadang unik seorang Petrus, unik sekali. Sebenarnya dia ingin membela Yesus, ya. Tapi dia ingin ada yang mau nangkap Yesus, langsung dia ambil pedang, potong telinga seorang imam besar. Itulah kehidupan seorang Petrus. Petrus pernah memutuskan telinga hamba seorang imam besar. Dia pernah mengalami kegagalan ekonomi, dia pernah berjalan di atas air, dan dia pernah memutuskan telinga hanya karena ingin membela seorang gurunya. Tetapi kita lihat di Matius 16. Mari kita lihat ya. Matius 16 ayat 15 sampai 17. Matius 16 ayat 15 sampai 17, kita belajar seorang tokoh Alkitab. Kadang-kadang kalau kita belajar seperti tokoh Alkitab, mungkin saja engkau ada seperti Petrus ini. Gitu ya. Mungkin saja. Ya. Mungkin saja kita seperti mengalami pengalaman seperti Petrus ini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?
Terus, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ya, luar biasanya Petrus itu ya, pengalamannya. Petrus, lewat Petrus, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Murid-murid yang lain belum tentu bisa seperti Petrus. Itulah uniknya seperti Petrus ini. Ya. Dia, kita lihat kehidupan dia ya, menjadi bahan. Nanti kita akan belajar apa aplikasinya, makna apa yang kita ambil ya. Saya hanya menunjukkan. Ya terus, seorang yang menyatakan Yesus adalah anak Allah. Nah, ini Petrus. Petrus pernah ditegur keras oleh Tuhan Yesus juga. Matius 16. Matius 16 ayat 22, 23. Ini pengalaman-pengalaman ya. Pengalaman Yesus. Petrus pernah ditegur keras oleh Tuhan Yesus. Matius 16 ayat 22 dan 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tak akan pernah menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kadang-kala kita bisa seperti Petrus, terlalu mengandalkan pikiran kita, menganggap pikiran kita yang paling benar, ya kan? Tapi enyahlah kau iblis. Kadang-kala kita ini seringkali ya seperti Petrus ya, menganggap bahwa pikiran kita yang paling benar, paling suci, paling baik, ya kan gitu ya. Rasa ya kan, hebat pikiran kita ini. Aduh, pingin orangnya itu ya. Kadang-kala itulah sering kita alami. Kadang-kadang kita, haleluya, puji Tuhan yang kau baik. Tapi sebentar lagi kadang-kadang pikiran kita mulai mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan kekuatan kita. Kan? Itu sering terjadi. Makanya kita perlu belajar. Makanya saya ambil toko ini. Saya sudah berapa minggu ini saya renungkan. Kadang-kala itu. Kadang-kala kita seperti Petrus. Kadang-kala kita seperti tokoh Alkitab, seperti Petrus. Kadang-kala kita bisa naik tinggi iman kita, tapi kadang-kala kita bisa down iman kita. Tapi semuanya akan kepada saudara. Jangan tinggalkan imanmu. Apapun penderitaanmu, apapun masalahmu, kesulitanmu, jangan engkau tinggalkan imanmu di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan tahu kadang-kadang persoalan masalah itu menjadi proses dalam hidup kita. Iya, saya juga banyak persoalan masalah. Iya. Tapi saya kepingin kalau engkau ada punya persoalan masalah, iya, tetaplah andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan. Iya, jangan andalkan kekuatanmu. Itulah salah satu pengalaman Petrus. Dia pernah menyangkal Yesus. Dia pernah ditegur keras. Matius 26 ayat 75. Matius 26 ayat 75. Petrus pernah menyangkal Yesus.
Matius 26 ayat 75. Lihat kita lihat. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Kadang-kala kita juga bisa menyangkal kebaikan anugerah Tuhan. Ya kan? Kadang-kala kita seperti Petrus, suka menyangkal pertolongan kebaikan Tuhan. Ya kan? Jujurlah, kadang-kala jemaat Tuhan sering menyangkal anugerah kebaikan Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang kita sering nggak sadar diri. Ya kan? Kadang-kadang kita tidak mengenal gambar diri kita. Ya kan? Tuhan ingin kita lihat gambar diri kita. Makanya kita harus sering bercermin. Saya ini sudah seperti apa? Aku ini gimana sih? Imanku sudah apakah? Sudah benarkah? Sudah baik? Apa aku ini sudah sok-sokan kan? Kadang-kadang kita seperti Petrus menyangkal kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan sering kita lupakan. Anugerah Tuhan sering kita lupakan. Keajaiban Tuhan sering kita lupakan. Sama kita kadang-kadang seperti Petrus. Kadang-kadang Petrus kita lihat sok-sokan kadang-kadang. Itulah kita. Makanya saya angkat seorang Petrus. Kadang-kadang kita ada di posisi sama dengan Petrus. Petrus pernah bekerja, tidak mendapatkan apa. Petrus pernah berjalan di atas air. Petrus pernah memutuskan telinga hamba seorang imam besar. Petrus pernah menyatakan Yesus adalah anak Allah. Petrus pernah ditegur keras oleh Tuhan Yesus. Petrus pernah menyangkal Yesus. Dan Petrus pernah mengalami pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul 2. Dan tradisi Yahudi mengakui bahwa Petrus mati disalib dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Kebaikan Yesus disalib. Kebalikan Yesus disalib karena Petrus merasa tidak layak disamakan sama dengan Yesus. Yang terakhir, Petrus penulis surat 1-2 Petrus. Jadi 1-2 Petrus itu ditulis oleh Rasul Petrus. Dan inilah pengalaman-pengalaman yang sering bisa terjadi bagi iman kekristenan. Dalam iman kekristenan ini sering terjadi. Kadang-kadang hidup kita seperti Petrus. Iya kan? Apa substansi atau inti? Substansi, inti, dan nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari hidup seorang Petrus. Jadi substansi atau inti dan nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari hidup seorang Petrus. Yang pertama adalah pengalaman hal-hal yang luar biasa dan hal-hal yang supranatural sering terjadi dan dialami jika menjadi murid Yesus. Jadi kalau kita menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Kristus, pengalaman-pengalaman yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang ajaib sering kita alami. Ya, sering kita alami. Saya yakin jemaat di sini hampir mungkin semuanya sejak percaya sama Yesus, saya yakin engkau pernah mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan dan keajaiban Tuhan. Saya yakin itu.
Jadi substansinya atau nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari hidup seorang Petrus, pengalaman-pengalaman yang luar biasa bisa dan hal-hal supranatural sering terjadi dan dialami pada saat kita mengikuti Yesus. Yang kedua, substansinya adalah sikon yang sulit, situasi yang sulit, sukar, kekurangan, kekeringan bisa diperhadapkan walaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga mengandalkan Tuhan. Kadang situasi kondisi yang sukar, kekurangan, kekeringan bisa diperhadapkan walaupun mungkin kita sudah berusaha setia sama Tuhan. Ya, sering gitu. Situasi sikon yang sulit, kesukaran, kekurangan, kadang-kadang bisa kita alami. Ya, kita bisa alami kadang. Yang ketiga, substansi dan nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari hidup seorang Petrus, tokoh Alkitab. Sikap dan reaksi dan bertindak yang salah bisa dialami. Jadi sikap dan reaksi kegagalan itu bisa juga terjadi bagi kehidupan saudara dan saya. Nah, itu. Kegagalan pun bisa dialami menjadi murid Yesus, tetapi bukan alasan tidak bisa bangkit menjadi tokoh Alkitab. Seperti Petrus. Kegagalan pun bisa dialami seorang Rasul Petrus, tapi kegagalan itu bukan menjadi penghalang untuk engkau menjadi seorang tokoh yang berkenan dan dipakai oleh Allah. Ya, terlalu banyak kadang kegagalan, ya kan? Sering kegagalan itu bisa terjadi. Seringkali orang kegagalan kadang-kadang mulut kita juga bisa sering gagal, mulut. Jadi saudara harus ingat ya, mulut kita ini sering. Makanya aku nggak mau terlalu banyak bicara. Kalau saya kemarin ikut acara yang aku banyak diam, ketawa, diam, jarang saya bicara. Mungkin karena juga karena pertama jadi pimpin majelis daerah, masih baru 1 tahun saya majelis daerah. Mereka sudah ada yang 3 periode, ada yang 2 periode, ada yang 3 periode, ada yang sudah 4 periode. Bayangkan saya hanya 1 tahun, 1 periode kan 5 tahun. Jadi saya banyak diam. Saya masih belajar. Begini ya, begini. Banyak belajar. Saya tidak mau banyak bicara. Kenapa? Karena aku takut salah bicara. Ya kan? Salah bicara. Kadang-kadang di dalam mulut kita ini sering banyak kegagalan. Makanya hati-hati. Amin. Hati-hati dengan mulut kita, amin. Bilang dulu kiri kanan. Hati-hati dengan mulutmu, bilang kiri kanan. Bilangkan dulu teman-teman. Ini mulut kita ini. Yang jahatan ini mulut ini. Sering kita gagal di mulut ini. Ini di mulut. Jahat sekali. Kadang-kadang bisa merekayasa. Saya kalau ada temanku saya lihat ngeri sekali ini. Dia pendeta tapi suka rekayasa. Tambah-tambahin. Saya dalam hati kau tabur nanti ya gitu. Ngeri sekali jadi orang. Mulut. Jadi jangan selalu pikir mulutmu, lidah gini. Seringkali mengalami kegagalan. Kadang-kala bisa menfitnah orang, merekayasa orang. Kadang-kala ingin menjatuhkan orang. Kadang-kala kita menghakimi orang, ya kan? Lidah kita ini kan sering menghakimi orang. Rupanya kita tidak tahu yang sebenarnya masalahnya, tapi ini kita langsung hakimi. Makanya aku ini tahu, saya selalu belajar, enggak mau aku dengar hanya satu pihak. Telinga ini, kita kan punya telinga 2. Jangan suka hanya dengan satu pihak, harus dua-duanya. Kalau engkau hanya mendengar satu pihak, bisa engkau salah. Dan kesalahanmu itu engkau bisa hakimi orang dan engkau ikut berdosa.
Kenapa? Karena engkau hanya mendengar satu pihak. Makanya saya belajar. Karena tesis skripsi saya tentang kepemimpinan, tesisku pun sekarang tentang seorang kepemimpinan. Ya. Di skripsi S1, tesis saya juga termasuk ada hubungannya dengan kepemimpinan. Makanya aku nggak sembarangan bicara. Karena S1 dan S2 saya itu bicara tentang kepemimpinan. Sikap dan reaksi kegagalan kita sering terjadi sama seperti Petrus. Kadang-kadang kita bisa gagal dalam pikiran kita ini, mulut kita ini, lidah kita ini jahat sekali. Hati kita ini banyak kegagalan, penuh dengan dendam dan dendam. Telinga kita ini sering kegagalan. Mata kita juga sering kegagalan. Jadi kalau engkau memahami tentang kegagalan, harus luas apa kegagalan itu. Jangan kita selalu melihat kegagalan orang. Melihat kegagalan orang, lupa kegagalannya, lebih banyak kegagalannya. Jadi lihatlah, apa itu kegagalan, apa itu dosa. Jangan terlalu kecil memahami dosa. Dosa itu begitu luas pengertiannya. Ya, jangan engkau ditipu oleh iblis. Kalau engkau ditipu iblis, hancur hatimu. Jadi substansinya yaitu dia pengalaman-pengalaman luar biasa yang supranatural sering terjadi, sikon atau yang sulit, sukar, kekurangan, kekeringan juga bisa kita alami. Walaupun mungkin kita sudah sekuat tenaga melakukan pekerjaan kita, mungkin kita sudah berusaha setia sama Tuhan, tapi kita sering mengalami kegagalan. Substansinya atau nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari hidup seorang Petrus. Yang ketiga, sikap dan reaksi dan bertindak yang salah bisa kita alami, ataupun kegagalan